Sahara adalah salah satu lingkungan paling ekstrim dan keras di bumi, menjadikannya gurun panas terbesar di dunia dengan luas lebih dari 11 juta kilometer persegi, lebih besar dari benua Australia. Gurun ini memiliki keragaman topografi yang luas, dari ketinggian di bawah permukaan laut hingga pegunungan setinggi 3.000 meter, menghasilkan iklim yang sangat bervariasi. Di tepi Sahara, barat daya Maroko, pegunungan anti-atlas menerima kurang dari 132 mm curah hujan per tahun, hanya sekitar 10% dari rata-rata global, menjadikannya salah satu tempat paling kering di Maroko dan rentan terhadap kekeringan parah. Di wilayah ini, 60% penduduk tidak memiliki air mengalir di rumah mereka, dan air mungkin tidak aman untuk diminum. Kekurangan air dan kekeringan membuat pertanian menjadi tidak dapat diprediksi, menyebabkan para pria terpaksa mencari pekerjaan di kota. Sementara para wanita tetap di desa dan berjalan 3 mil setiap hari ke sumur untuk mendapatkan air minum yang aman. Sayangnya, sumur-sumur ini sekarang mengering karena tingkat air tanah menurun drastis. Saat ini, sekitar 40% populasi dunia menghadapi kekurangan air, termasuk sekitar 2 miliar orang tanpa air minum yang aman. Meskipun planet ini ditutupi oleh 70% tubuh air dan 2/3 dari ini tidak dapat diakses oleh kita karena tersembunyi di dalam gletser yang membeku. Namun, teknologi inovatif baru sedang mengubah kelangkaan air dan membawa air minum yang aman ke wilayah Sahara di barat daya Maroko. Dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana kelimpahan air diciptakan di gurun menggunakan sistem penangkapan air terbesar dari jenisnya untuk menyediakan air minum yang aman bagi ratusan ribu orang di 16 desa terpencil dan juga berhasil mengairi ladang pertanian, mengubah tanah gurun kembali menjadi oasis pertanian. Barat daya Maroko adalah titik panas bagi keanekaragaman hayati endemik karena iklimnya yang unik. Wilayah ini berbatasan dengan Samudra Atlantik, yang membawa angin dan kabut dingin. Namun, karena area ini berada di zona transisi gurun Sahara, ia menjadi sangat kering dan tandus di musim panas, dan selama beberapa dekade terakhir mengalami pengurangan curah hujan. Penduduknya sebagian besar adalah suku nomaden yang menggunakan luasnya Sahara Barat untuk pertanian dan perdagangan. Meskipun sering ada kesalahpahaman bahwa gurun adalah tempat yang tidak bisa dihuni, makhluk hidup telah bertahan dan berkembang dalam lingkungan ini selama ribuan tahun. Namun, berkat Aissa Derhem, kesuburan di Sahara Barat sedang dipulihkan. Aissa Derhem, ahli matematika dan pengusaha, orang tuanya berasal dari Gunung Boutmezguida di pegunungan anti-atlas dekat kota pantai Sidi Ifni, di mana lereng gunungnya tertutup kabut rata-rata 130 hari setahun meskipun kurangnya hujan. Saat tinggal di Kanada pada 1980-an, Aissa belajar tentang pengumpulan kabut di Gurun Atacama, Chili, salah satu proyek pertama di dunia yang mengumpulkan air dari jaring. Dia tahu bahwa teknologi serupa bisa diterapkan di Gunung Boutmezguida. Namun dengan teknologi yang lebih tahan terhadap angin kencang hingga 100 km per jam dari Samudra Atlantik. Berkolaborasi dengan Yayasan Air Jerman, Vascular-Stephen, Aissa mengembangkan teknologi inovatif yang dikenal sebagai Aqualonis, sistem pengumpulan air dengan jaring kabut yang memiliki pengembang karet untuk mengurangi dampak kekuatan angin hingga 120 km per jam. Jaring ini juga memiliki kain rajutan 3D yang lebih besar, untuk menghasilkan hasil air yang lebih tinggi. Proyek ini, yang dimulai sejak tahun 2015 setelah survei dan uji coba selama 9 tahun, didirikan oleh LSM Maroko, Dar Sihmat, yang berupaya mendorong dan melindungi budaya lokal, sejarah, dan pusaka. Selama 10 tahun terakhir, proyek ini telah berkembang dan sekarang 15 sistem Aqualonis telah dipasang, menjadikannya taman kolektor terbesar di dunia dengan 1.682 meter persegi ruang jaring. Sekarang, 16 desa dan sebuah sekolah di lembah sekitar situs Aqualonis telah disediakan air minum, dengan sekitar 600 penduduk yang mendapatkan pasokan air hingga 18 liter per hari, dibandingkan dengan 8 liter di masa lalu. Akibatnya,
Para gadis di desa tidak lagi harus mengambil air segar dari sumur dan bisa lebih fokus pada studi mereka. Orang-orang juga bisa menanam buah dan sayuran dalam jumlah kecil, dan karena perbaikan situasi air, peluang pendapatan baru muncul. Beberapa pria kembali ke desa mereka. Ada kemungkinan proyek ini dapat diperluas ke pesisir di mana terdapat 3 kali lebih banyak kabut dibandingkan dengan Gunung Boutmez-Guida. Penangkap kabut adalah perangkat yang dirancang untuk mengumpulkan air dari kabut atau awan rendah yang melintasi area tertentu. Prinsip kerjanya cukup sederhana. Kabut terdiri dari tetesan air kecil yang melayang di udara, dan ketika kabut tersebut menyentuh permukaan yang lebih dingin atau material yang dirancang khusus, tetesan air akan mengembun dan membentuk butiran air yang lebih besar. Penangkap kabut biasanya terdiri dari jaring atau mesh yang terbuat dari bahan tahan lama seperti polietilena atau nilon, yang dipasang secara vertikal untuk memaksimalkan area kontak dengan kabut. Saat kabut melintasi jaring, tetesan air menempel pada serat-serat jaring dan secara perlahan bergabung menjadi tetesan yang lebih besar. Ketika tetesan tersebut cukup besar, mereka akan jatuh karena gravitasi dan dikumpulkan dalam saluran atau bak penampung yang terletak di bagian bawah jaring. Air ini kemudian dapat disalurkan ke wadah penyimpanan atau langsung digunakan. Penangkap kabut adalah teknologi ramah lingkungan yang tidak memerlukan energi eksternal untuk beroperasi dan cocok untuk daerah dengan curah hujan rendah namun sering diselimuti kabut. Teknologi penangkapan kabut seperti yang dikembangkan oleh Aqualonis dapat diterapkan di gurun Cina. Gurun Taklamakan adalah beberapa daerah gurun di Cina yang mungkin cocok untuk teknologi ini. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat di daerah gurun Cina dapat mendapatkan akses ke air minum yang lebih aman dan berkelanjutan, serta membantu mengurangi masalah kekurangan air yang mereka hadapi. Namun, sampai saat ini, belum ada informasi spesifik bahwa teknologi Aqualonis telah diterapkan di gurun Cina. Meskipun teknologi penangkap kabut memiliki potensi besar untuk diterapkan di gurun Cina, ada beberapa alasan mengapa teknologi ini belum banyak digunakan di wilayah tersebut. Salah satu alasannya adalah kondisi geografis dan iklim gurun di Cina yang mungkin kurang mendukung dibandingkan wilayah lain. Gurun seperti Gobi memiliki kelembapan relatif yang cenderung rendah, sehingga jumlah kabut yang tersedia mungkin tidak mencukupi untuk menghasilkan air dalam jumlah signifikan secara konsisten. Selain itu, investasi awal untuk mengembangkan dan memasang teknologi ini dapat menjadi tantangan. Infrastruktur yang diperlukan, seperti jaring yang tahan terhadap kondisi ekstrim gurun, memerlukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Prioritas pemerintah dan alokasi sumber daya juga dapat memengaruhi pengembangan solusi seperti ini, karena mereka mungkin lebih fokus pada teknologi lain seperti desalinasi air laut atau pengelolaan sumber air bawah tanah. Dikembangkan di Amerika Selatan pada tahun 1980-an, proyek pengumpul kabut telah menyebar secara global ke negara-negara seperti Guatemala, Ghana, Eritrea, Nepal, dan Amerika Serikat.